Kali di Profit CNBC Indonesia dan dialog bersama Bapak Ahmad Saufi selaku Direktur Mitra Studi Kemendikbud akan kami lanjutkan. Ini menarik sekali kita membahas tadi Pak Saufi. Terakhir tadi kita membahas tentang Nusa Tenggara Barat bersama dengan programnya. Kita beralih sekarang ke wilayah Batam yang dipenuhi oleh bidang-bidang industri. Program dari Kemendikbud sendiri seperti apa? Baik, kemarin alhamdulillah kita di Batam cukup banyak yang melakukan kolaborasi dalam bentuk nota kesepahaman. Kita tahu bahwa Batam adalah pusat industri, salah satunya adalah industri Dirgantara. Kita berharap selain tadi saya sebutkan Dirgantara juga ada pariwisata. Nah, di sektor Dirgantara ini kita berharap adanya kerjasama untuk bidang maintenance, repairing, dan overhaul untuk pesawat dan sebagainya. Di Batam itu ada Politeknik Negeri Batam, kemudian di bawah binaan langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bekerja sama dengan Batam Aeroteknik itu dan sudah ditandatangani kerjasama itu. Kita berharap anak-anak kita yang di Politeknik bisa langsung bekerja sama, mengetahui apa dunia bekerja itu sendiri, kemudian challenge-nya seperti apa, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sangat berharap montir pesawat ini bisa mendapat sertifikat FAA atau EASA gitu dari Eropa. Jadi tidak sekadar kerjasama Politeknik dengan perusahaan atau pengguna jasa maintenance, repairing, overhaul, tapi kita berharap bagaimana juga peran Kementerian Pendidikan mencarikan cara agar anak-anak ini bisa disertifikasi entah itu FAA atau EASA. Ini langkah yang tidak mudah, tapi bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam kita mulai mengatur langkah bagaimana cara untuk mendapatkan itu. Baik, karena ini tentu kerap kali menjadi satu pertanyaan bagi dunia industri, sertifikatnya atau sertifikasinya seperti apa begitu. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu program yang dijaminkan oleh Kemendikbud bahwa akan mendapatkan minimal sertifikat yang berstandar internasional begitu? Oke, jadi tadi saya harus garis bawahi tidak selalu dia harus berstandar internasional karena kompetensi kerja itu diatur dalam SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ada peraturan yang mengatur seperti itu. Nah, seperti yang saya utarakan di depan bahwa pendidikan vokasi itu terdiri dari kursus dan pelatihan yang waktunya bisa 6 bulan, 1 tahun, ya, kursus bahasa, kursus montir. Ada yang SMK, ya, jelas kita 3 tahun atau 4 tahun anak-anak kita dan jumlahnya 14 ribuan. Kemudian ada Politeknik yang jumlahnya 2.200-an lebih. Nah, begitu kita berbicara sertifikasi, kita selalu menginduk kepada BNSP, ya, Badan Sertifikasi Nasional. Kemudian juga di Kemdikbud diatur juga namanya Lembaga Sertifikasi Profesi dan LSK, ya, kompetensi kerja anak-anak itu. Jadi begitu mereka lulus SMK, mereka harus mendapat juga sertifikasi bagaimana mereka kompeten di tempat atau di calon tempat mereka bekerja, sertifikat kompetensi namanya. Mereka dapat ijazah, mereka dapat sertifikat kompetensi. Anak-anak kita di SMK saat ini sudah diproses untuk mendapatkan itu. Baik, ini tentu menjadi satu hal juga yang diperhatikan dan digarisbawahi bagi mereka yang mengemban pendidikan vokasi. Nah, bagaimana dengan wilayah Indonesia Tengah begitu, seperti Manado, Sorong, atau daerah-daerah yang sepertinya jarang diketahui begitu oleh mereka yang mengambil pendidikan vokasi? Luar biasa. Jadi melanjutkan roadshow kami dari Batam, kemudian ke Mandalika, minggu depan kita akan ke Sorong. Kita sudah berkoordinasi dengan baik dengan pihak setempat. Perlu kita garis bawahi untuk suksesnya pendidikan vokasi ini minimal diperlukan 4D. Yang pertama itu daerah. D, daerah atau Pemda harus terlibat bahwa ini daerah mereka harus kembangkan. Yang kedua, D-nya adalah diksi, pendidikan vokasi itu sendiri, yaitu pelatihan-pelatihan, kemudian SMK atau Politeknik. D yang ketiga itu adalah dudinya, dunia usaha dan dunia industri harus hadir di sana. Jadi kita ketahui insya Allah minggu depan itu Freeport ada di lokasi, Medco juga sudah mengatakan kesediaan. D yang keempat itu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah Dewan. Jadi kehadiran Dewan atau DPRD setempat juga sangat kita butuhkan dalam mendukung regulasi atau mempermudah bagaimana pengaturan dari pendidikan vokasi di daerah tersebut. Seperti kita ketahui SMK pengelolaannya ada di bawah daerah saat ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi untuk singkatnya, keempat
komponen tadi harus benar-benar kita ikat, dan kehadiran kami, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri hadir di sana sebagai perekat, sebagai fasilitator dan dinamisator kerjasama tersebut. Baik. Untuk target-targetnya di wilayah Sorong sendiri, ini target-target dari Mitra Studi sendiri apa saja, Pak? Jadi kita sangat berharap sebenarnya, sebagaimana kita ketahui tipologi atau jumlah perusahaan menengah dan besar di Indonesia itu ya, menurut undang-undang tentang badan usaha, jumlah perusahaan menengah di Indonesia itu 60.000 lebih, dan perusahaan besar yang modalnya di atas 10 miliar itu 5.500 lebih. Apabila perusahaan menengah dan besar ikut terlibat membangun vokasi ini, tentunya adalah menyediakan tempat yang sangat banyak untuk anak-anak kita bermagang dan menimba ilmu di situ. Khusus untuk Sorong, sebagaimana kita ketahui, kita berharap di sana adalah adanya pencetakan sawah baru di daerah Papua, kemudian ada keterlibatan industri besar seperti Freeport di sana untuk memanfaatkan anak-anak kita bisa bekerja di sana. Di level SMK dia harus bisa sebagai apa nanti lulusannya, di level politeknik anak-anak lulusan kita harus bisa bekerja juga di tempat itu sebagai dalam posisi yang sudah ditentukan. Kurang lebih itu harapan kami setelah dari Sorong nanti. Baik, ini kalau kita ingin melihat gambaran secara keseluruhan begitu, dari pihak Kemendikbud sendiri ini sudah berapa banyak kemudian mengirimkan atau melink and match-kan guru selama ini begitu sebagai satu gambaran selama 6 bulan begitu? Wah, luar biasa pertanyaannya Mas Daniel. Jadi umur Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini belum 1 tahun ya umurnya untuk diberikan tugas, tapi kita sudah melakukan hal-hal yang cukup besar juga, sebagaimana kita ketahui untuk menghasilkan murid yang baik, kita harus punya guru dan kepala sekolah yang baik. Khusus untuk SMK, kami telah mentraining saat ini 2.100 lebih guru-guru SMK dalam rangka programnya namanya upskilling dan reskilling kemampuan guru-guru di seluruh Indonesia dari barat sampai ke timur. Masih cuma 2.000 baru tahun pertama ini. Tahun depan kita berharap lebih besar lagi. Di samping guru-guru, kita juga meningkatkan kapabilitas manajerial kepala-kepala SMK. Nama programnya adalah Chief Executive Officer. Kita berharap kepala-kepala SMK tidak hanya sebagai Chief Education Officer saja, tapi juga sebagai Chief Executive Officer, ibarat atau layaknya seorang manajer di perusahaan besar, memaintain perusahaannya sedemikian rupa, tahu input output proses dan mengetahui apa-apa kekuatan dari sekolahnya untuk bisa dia daya gunakan sedemikian rupa, dekat dengan industri, dekat dengan dunia usaha yang ada di sekitar sana. Dengan cara itu kita berharap anak-anak kita nilai jualnya akan lebih tinggi ke dunia usaha dan dunia industri. 2.100 di tahun pertama, di tahun selanjutnya targetnya berapa ini? Akan lebih besar lagi. Kita bisa 2 kali lipatkan itu sesuai lipat. Menuju angka 5.000 berarti ya, Pak? bisa. Kita insya Allah kita akan lakukan. Terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh Mitra Studi Kemendikbud sendiri, ini tentunya ada program beasiswa yang ditunggu-tunggu juga oleh para pemirsa CNBC. Seperti apa cara untuk mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud ini? Wah, luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, Kemendikbud sudah punya beasiswa bidik misi misalnya, beasiswa unggulan, namun di tahun 2021, terima kasih kepada Bappenas, terima kasih kepada LPDP, kita mendapat kepercayaan untuk mengelola namanya beasiswa vokasi dari pendanaan LPDP. Kita berharap dengan pendanaan yang sudah dikomitmenkan oleh LPDP dan Bappenas ini, ya, sekali lagi saya harus mengucapkan terima kasih. 3 sasaran utama kita di tahun depan agar mudah kita pantau. Yang pertama adalah beasiswa untuk anak-anak lulusan SMK yang berprestasi, yang mau menjadi guru-guru produktif. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk sekolah di dalam atau luar negeri selama 4 tahun agar bisa menjadi sarjana terapan. Nanti kita berharap mereka bisa menjadi guru-guru SMK. Yang kedua adalah beasiswa untuk lulusan politeknik, mereka sudah sarjana terapan ya, bisa D4, itu akan kita sekolahkan 2 tahun untuk dapat master, bisa di dalam dan di luar negeri untuk bisa menjadi guru-guru atau dosen di sekolah-sekolah vokasi atau politeknik. Dan yang ketiga sasaran kita adalah calon widya iswara. Kenapa? Karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga memiliki 7 balai-balai besar yang tadinya ditugaskan untuk melatih guru-guru SD, sekarang kita
tugasnya ada melatih guru-guru SMK. Berarti mereka harus di-upgrade, mereka harus diberi beasiswa sebagai trigger. Untuk tahun depan ada kurang lebih komitmen tuh 100 miliar dana dari LPDP yang akan dikhususkan untuk pendidikan vokasi. Jadi anak-anakku lulusan SMK, kesempatan kalian sekarang untuk masuk ke sana untuk mendapatkan peluang mendapat beasiswa. Jadi pendidikan vokasi sudah tidak bisa kita pandang sebelah mata lagi ke depan. Kemudian ini untuk beasiswanya sendiri apakah hanya di dalam negeri atau bisa sampai ke luar negeri? Sampai ke luar negeri. Negara-negara mana kemudian yang bisa yang jadi tujuan? sudah kita komitmen itu dengan Taiwan, tapi yang paling grass itu adalah dengan Jerman. Dengan Jerman kita sudah mulai melakukan kontak-kontak dengan Boyd Hochschule ya di kota Berlin. Itu mereka menyediakan program sarjana terapan. Jadi bagi adik-adik kita yang lulusan SMK 4 tahun itu bisa masuk ke sana, kita akan masukkan. Pendanaannya dari mana? Dari pendanaan beasiswa LPDP untuk luar negeri. Sedangkan untuk master kita sudah bekerja sama dan sudah kita tanda tangani, Pak Dirjen sudah tanda tangan dengan pimpinan Otto von Guericke Universität Magdeburg, itu kota 2,5 jam dari Berlin. Itu sudah ada kontrak itu, jadi ada beasiswa, ada yang mau masuk, tempat duduknya sudah ada, tinggal mereka sekolah. Jadi vokasi sekali lagi bukan dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Ahmad Saufi, harapannya ke depan untuk bidang pendidikan utamanya di kala pandemi seperti saat ini. Baik, di kala pandemi seperti ini tentunya pendidikan tetap harus kita laksanakan. Cara yang paling aman adalah untuk daerah-daerah merah tetap menggunakan pembelajaran daring tentunya ya, atau online tetap. Namun perlu kita sadari ada dua kekurangan daring, yaitu apabila kita praktikum, barang itu harus disentuh, harus dicari cara untuk agar bisa kita menyentuh barang itu untuk praktikum. Dan ada juga kontak sosial yang tidak bisa kita gantikan, jadi kita harus bisa menepuk pundak atau bertatap mata, gestur dan lain sebagainya. Itu kita makhluk sosial, itu yang tidak tergantikan dengan daring. Itu yang harus kita selesaikan masalah itu. Dan Indonesia kan tidak semuanya merah, jadi di tempat yang masih hijau atau orange atau bagaimana tingkatnya, mari kita juga lakukan sebagaimana pendidikan yang dalam kondisi biasa. Jadi pandemi harus kita hadapi dengan cara-cara yang bijaksana. Baik, pandemi harus dihadapi dengan cara yang bijaksana. Terima kasih Pak Ahmad Saufi selaku Direktur Mitra Studi dari Kemendikbud. Semoga sukses selalu dengan program-programnya juga, tidak hanya di Sorong, di Batam, juga di berbagai daerah lainnya nantinya Pak. Terima kasih Mas Daniel, semoga kita sehat dalam pandemi ini. Jangan lupa jaga jarak seperti ini, menggunakan masker nanti apabila jarak kita sangat dekat, dan jangan lupa mencuci tangan. Baik, terima kasih Pak Ahmad.